Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat akhir pekan. Salam dari Melbourne. Saya masih berdomisili di Melbourne untuk sementara selama studi S3 di Deakin University. Nah, semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa kita mengajak untuk berdoa ya bagi keselamatan saudara-saudara kita yang sedang ada di Timur Tengah sana. Semoga Allah berikan kemenangan dan juga perlindungan untuk mereka. Amin ya rabbal. Nah, pada sesi kali ini, setelah lama tidak mengupload video, saya ingin mencoba share tentang proses untuk lanjut studi. Nah, ini saya sampaikan disclaimer-nya terlebih dahulu di awal. Ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran saja. Jadi tidak step yang apa yang benar-benar seperti itu untuk semua orang dan semua kondisi tidak. Tapi hanya sebagai gambaran, oh ada loh ternyata proses yang seperti ini. Bisa jadi di teman-teman ataupun di saat teman-teman apply, prosesnya akan berbeda dan mungkin lebih sulit, mungkin lebih gampang atau totally different seperti itu. Nah, banyak bagiannya tentang ini. Kalau dibahas dalam satu waktu itu tidak akan cukup dan itu memang merupakan persiapan yang panjang dan jalan yang luar biasa berlikunya. Jadi teman-teman yang mau lanjut studi, terutama untuk jenjang S3 di luar negeri, maka siapkan nafas yang panjang dan juga semangat yang pantang menyerah. Ada orang yang mudah dan lancar saja prosesnya, alhamdulillah, tapi kebanyakan dari cerita yang sharing begitu ya dengan teman-teman yang lain, oh jalannya itu sangat panjang dan berliku. Dan begitu juga yang saya alami. Nah, sesi ini khusus bagian mencari supervisor. Jadi, kalau step-stepnya ya, mungkin silahkan dicari juga di internet bagaimana sih sebenarnya step-stepnya, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau menurut saya, ini tergantung dengan masing-masing pribadi kita. Ada teman yang fokus terlebih dahulu untuk bahasa Inggrisnya. Jadi dia tidak memikirkan supervisor, dia tidak memikirkan proposal, dia fokus meningkatkan bahasa Inggris. Sebab untuk studi di luar negeri, tentu bahasa perlu dipenuhi syaratnya, gitu ya. Terutama untuk yang di English speaking country. Kalau yang di Jepang, yang syaratnya bahasa Jepang, silahkan itu proses latihan bahasa Jepang. Kalau di Arab misalnya ya, atau di negara-negara yang mensyaratkan bahasa dari negara tersebut. Nah, karena saya tujuannya di kampus yang berada di English speaking country, maka yang perlu dipersiapkan adalah bahasa Inggris. Ada teman-teman yang sejalan, jadi dia siapkan bahasa Inggris sekaligus juga dengan proposal dan mencari supervisor. That's beda-beda bagi setiap orang. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau saya waktu itu karena punya background bahasa Inggris yang sudah juga dilatih di saat S2, jadi sudah terbiasa dengan IELTS juga, sehingga proses untuk apa ini sudah nyampur gitu. Sembari menyiapkan proposal juga berlatih bahasa Inggris karena memang yang lama sudah expire, yang baru syaratnya lebih tinggi gitu. Jadi harus tes dan persiapan lagi. Nah, ketika sudah mendapatkan IELTS yang cukup, maka kita bisa apply ke beasiswa ataupun ke kampus untuk mendapatkan LOE. Untuk mendapatkan LOE untuk jenjang S3, biasanya diawali dengan proses mencari supervisor, mencari calon pembimbing, potensial supervisor. Biasanya kampus akan mulai memproses LOE ketika kita sudah memiliki potensial supervisor yang sudah kita hubungi. Tidak selalu demikian, beberapa kampus tidak mensyaratkan itu, tetapi kebanyakan di saat apply itu dia menanyakan pada kita apakah sudah ada nama supervisornya atau tidak.
Kalaupun belum, mungkin ada yang bisa ya, tetap bisa apply. Nanti kampusnya yang carikan supervisornya. Ada juga yang begitu. Tapi yang saya alami, cari dulu sendiri supervisornya, kontak secara personal terlebih dahulu. Kalau beliau bersedia, barulah kita apply ke apa cara masuk ke untuk mendapatkan LOE resmi dari kampusnya. Nah, kali ini pengalaman untuk mencari calon supervisor itu juga beragam, teman-teman. Dan banyak lika-liku yang orang-orang alami tentang bagaimana sih cara mencari supervisor ini. Setidaknya kita tentu perlu googling di internet calon supervisor kita. Ada caranya itu dengan melihat karya ilmiah mereka atau dengan hadir di seminar-seminar internasional yang diadakan. Kalau ada expert yang diundang, kemudian kita tertarik dengan beliau ketika in person, apa namanya, bertemu langsung, alangkah lebih baik langsung sampaikan. Atau kalau tidak, nanti setelah itu dikontak beliau. Saya mengikuti seminar Bapak di sana, lalu saya tertarik untuk bidang riset saya yang seperti ini dan sejalan dengan riset Bapak, lalu kita ajukan apakah beliau berkenan untuk menjadi calon supervisor kita. Atau ada juga ya searching di literatur, eh, di cek di Scopus misalnya atau di Web of Science gitu ya, kita cek keywordnya, lalu kita cari expert yang ada di sana, siapa yang eh, nama-nama beken gitu ya yang jadi rujukan orang-orang, lalu kita kontak beliau, kita lihat kampusnya mana, lalu kita kontak secara personal, merujuk kepada artikel beliau yang kita baca, lalu kita tertarik untuk menjadi calon bimbingannya. Tapi selain itu ada juga yang relasi. Jadi mungkin ada dosen kita, senior kita yang telah alumni dari kampus tersebut, lalu kita dihubungkan dengan teman atau kolega beliau atau pembimbing beliau sebelumnya di kampus saat beliau S3. Jadi misalnya saya punya teman Prof ini gitu ya, eh, Prof ini punya teman di sana, lalu dia sampaikan ini ada diberikannya nomor nama kontak beliau ke kita, lalu kita hubungi. Agak belibet ya, sorry, saya ulang. Misalnya ada dosen di tempat kita, beliau punya kolega di kampus lain, lalu kita kontak koleganya tersebut dan kita sampaikan bahwasanya kita dapat kontak beliau dari profesor kita ini. Nyambung ya. Atau bisa juga eh, yang biasanya dilakukan secara umum, yaitu mencari di situs web kampusnya. Dan itulah yang ingin saya bagi kali ini. Jadi yang paling gampang ya memang kita pergi ke web kampus yang kita ingin tuju, lalu kita cek di situ apakah bidang studi kita ada, lalu kita cari supervisornya. Konteks yang ingin saya contohkan adalah di Australia dan terutama di kampus-kampus yang di kota saya saat ini di Melbourne. Jadi saya akan share screen. Oke, semoga bisa dilihat ya. Kita berbekal Google saja, teman-teman. Jadi ketika kita berbekal Google, misalnya saya contohkan di sini ada yang pertama adalah Monash University. Jadi klik, klik di Google atau di Microsoft Bing ini ya Monash University. Lalu kita muncul yang seperti ini, kita bisa langsung klik atau ini nampak langsung ya, research degree. Jadi ini bisa kita klik saja research degree-nya. Lalu di sini akan ada, saya juga tadi saya sudah lihat sekilas ya, langsung muncul di sini, find a researcher. Jadi karena supervisor kita ini adalah seorang peneliti gitu ya, jadi kita biasanya di situs web kampus yang ingin kita tuju untuk mencarinya itu adalah di bagian uh, research, find a researcher. Atau bisa juga misalnya kita lihat terlebih dahulu, ini bagian research, lalu kita cari Master by Research and PhD. Lalu di sini kita bisa lihat menu yang ada. Nah, ya, lebih tepat ini barangkali ya. Jadi yang pertama kalau di Monash
Google situs webnya, lalu masuk ke bagian research, lalu Master by Research and PhD. Lalu di sini sudah langsung kita dipandu find a PhD supervisor. Ini memudahkan ini. Jadi tinggal kita klik, lalu kita search di sini. Misalnya bidang saya adalah Mathematics Education. Nah, dia sudah filter ya. Ada 444 yang ada kaitannya dengan Mathematics Education. Lalu kita filter lah nanti. Nah, biasanya di sini ada keterangan. Contoh, ibu yang ini, dia accepting PhD students. Berarti beliau available untuk kita kontak menjadi calon supervisor kita. Kalau yang ini juga accepting nih, Bu Sherin ini. Bu Jennifer juga accepting PhD students. Artinya, beliau available untuk kita kontak sebagai calon supervisor kita. Maka kita bisa lihat full bio-nya. Lalu di sini kita lihat, ini ada email beliau. Ya, tinggal kita kontak berarti. Nah, sebelum itu tentu kita cek dulu risetnya cocok nggak dengan kita. Jadi beliau kita bisa lihat area dari riset beliau, kemudian riset interestnya, dia berminat di bidang apa dan sejalan nggak dengan riset proposal kita, dan juga hal-hal lain gitu ya yang berkaitan dengan beliau. Nah, ini proyeknya, ini eh, riset beliau gitu. Ini bisa kita pakai sebagai sarana untuk memilih apakah beliau ini cocok enggak dengan riset kita. Kalau iya, ya silahkan kita kontak. Email pribadi saja. Bagaimana cara mengemailnya? Itu juga bisa teman-teman cari di internet dan banyak. Atau dalam web blog saya juga sudah saya posting bagaimana saya dahulu mengemail, bagaimana redaksi email yang saya pakai. Itu juga dapat dari orang lain, dari teman yang lain. Dan contoh sebagai contoh saja bisa diimprovisasi ataupun di upgrade ya bahasanya menjadi lebih baik seperti itu. Ini di Monash. Bagaimana kalau di tempat lain? Di Melbourne ada Deakin University ya, tempat saya studi saat ini. Ini juga kita di Google saja, lalu muncul ini. Hmm, kita ke web kampusnya saja terlebih dahulu. Kita lihat apa yang ada. Maka kita bisa cari di studi ini atau international students atau di research. Kayaknya di research ya. Nah, ini ada. Jadi di bagian research ada research degrees and PhD. Di sini juga ada find a research degree, find a research supervisor. Oke, ini yang kita butuhkan. Lalu ketika find a research supervisor ini, kita ada langkah-langkah dan seterusnya dan seterusnya. Kita cari ke find a researcher. Lalu, kalau di Daikin kayaknya dia dikelompokkan ya. Explore our research strengths. Jadi ada yang di bagian advancing society and culture, ada juga yang di building safe dan lain-lain ini. Nah, ada juga berbasiskan institut yang ada di situ. Jadi kayak kelompok risetnya, bidang-bidang kajiannya gitu. Nah, kalau yang pendidikan biasanya di REDI biasanya ini. Nah, Research for Educational Impact. Kita lihat. Lalu ini tentang timnya. Kan kita fokusnya ke researcher ya. Nanti teman-teman bisa baca. Tapi karena kita sedang mencari researcher, kita find a ready member. Kita klik saja di sini bidangnya. Mathematics Education. Oke, ini dia yang bidang Mathematics Education. Lalu kita coba cek salah satu misalnya. Linda Hobbs nih misalnya. Bukan khusus, jadi ready itu bukan khusus pendidikan matematika. Jadi dia ada sains juga, ada pendidikan yang lain. Jadi kita yang filter. Karena kalau di S3 kan kadang interdisipliner ya, jadi antar bidang kajian itu saling berkaitan. Nah, seperti yang beliau ini Fakultas Art and Education, bidangnya kalau tidak salah
Entah matematik atau sains ya beliau ini. Oke, silahkan dipelajari di sini. Ini riset interestnya ya, science education, STEM education, dan seterusnya. Lalu ya bisa kita pelajari dan juga bisa kita lihat supervisornya, mahasiswa bimbingannya gitu ya. Ini siapa saja, bidangnya, judul bimbingannya juga. Nah, sepertinya di sini kalau di Deakin tidak dibunyikan ya, atau saya yang belum ketemu. Apakah beliau available untuk membimbing mahasiswa atau tidak? Nah, kalau begitu gimana? Banyak juga kampus yang tidak mencantumkan seperti Monash tadi ya. Maka ya kita hubungi saja, nanti beliau yang jawab apakah eh, bersedia atau tidak. Apa yang kita hubungi ya, copy emailnya ini, lalu email beliau secara pribadi. Sekali lagi, contoh cara mengemailnya ada di blog saya, nanti saya posting di deskripsi video ini. Itu untuk di Deakin University. Sekarang satu lagi kampus yang di Australia, di kota Melbourne ada University of Melbourne. Saya cari juga di mesin pencari ya, di Microsoft Bing atau Google bisa juga teman-teman. Saya ambil situs webnya saja terlebih dahulu. Ya, situs web kampusnya secara umum. Oke, lalu kita coba cari berarti tadi research kayaknya ya. Research and Innovation atau studi at Melbourne. Ya, kita literasi membaca kita di sini juga ditanya gitu ya. Coba yang ini research, apakah di bagian ini atau tidak? Ah ya, research degree. Oke. Lalu kita explore research degree ini. Nah, di sini juga find a supervisor. Berarti bisa kita cek di sini find a supervisornya. Bagaimana langkahnya? Oh, berarti beliau ada di sini ada dua pilihan. Apakah langsung ke personalnya kita cari atau ke project risetnya. Jadi kalau S3 itu juga bisa kita apply-nya itu ke project riset. Jadi kita gabung ke project riset yang sedang ada di tim di kampus tersebut. Nah, kalau kita nggak ke riset project, kita ke expert. Nah, contoh kita ketik lagi mathematics, mathematics education. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa apa? Kita bisa filter ya. Berarti untuk bidang mathematics education ini kita bisa cek siapa saja di antara expert tersebut yang available untuk menjadi pembimbing. Nah, ini dia orang-orangnya. Kita cek satu persatu mana yang mungkin dari segi nama atau dari segi terutama tentu dari segi riset yang harus kita lihat apakah cocok dengan riset kita atau tidak. Terus yang kedua mungkin bisa ke apa perwajahan beliau gitu. Misalnya yang perempuan ingin lebih supervisornya juga perempuan. Carilah di sini siapa yang cocok. Atau ingin yang lebih muda pembimbingnya. Misal kita lihat yang ini ya, Ibu Linda ini. Nah, sama kita lihat dulu area riset beliau, kemudian profilnya, penelitiannya dan lain-lain. Terus, nah menariknya di University of Melbourne ini, kemarin saya sempat dapat satu ya dari kampus ini, namun qadarullah tidak lanjut sampai selesai karena apa, lulus beasiswanya di Deakin. Jadi sempat dengan salah satu caranya seperti ini, saya dapatnya di bukan beliau ya, tapi misalnya klik yang bagian ini, lalu langsung di web ini gitu. Jadi asiknya di University of Melbourne ini kita tidak perlu email pribadi, kita langsung di sini melalui web ini mencari supervisornya. Jadi nama kita, family name kita, email kita, lalu area studi, alamat negara, apa asal negara, kewarganegaraan, CV kita upload, lalu outline riset proposal kita upload, dah begitu saja. Jadi kayak riset proposal kita upload di sini. Lalu ada next page, nanti ujungnya nanti kita dikontak oleh si beliau ini.
Nah, alhamdulillah waktu coba-coba apply, saya dikontak oleh salah satu salon supervisor di sini. Jadi mereka yang menghubungi kita berdasarkan inquiry yang kita isi di dalam web ini. Jadi agak memudahkan lah begitu ya. Karena memang mereka yang menyantumkan bahwa menerima mahasiswa bimbingan, lalu ada inquiry-nya di sini. Nah, rata-rata di kampus Australia seperti itu. Setelah kita mendapatkan ya dari si supervisor, kita akan mengkontak kampus untuk admission. Dan saya sarankan di sini menggunakan agen yang gratis ya, agen pendidikan. Dia gratis dan tidak bayar. Kalau saya rekomendasikan saya menggunakan Adlink Connect Padang bersama Budiana dan tim. Top. Jadi beliau membantu proses ini sampai ke visa dan lain-lain. Jadi akan sangat membantu kalau teman-teman di saat proses mengurus LOE resminya ke kampus itu dibantu oleh agen. Kenapa? Karena agen tersebut sudah eh, apa ya, kampus tersebut diwakili oleh agen itu di negara kita. Misalnya dia menjadi perwakilan begitu. Sehingga proses menjadi lebih cepat dan bisa kita track dengan baik gitu. Karena komunikasi antara agen dengan kampus tersebut sudah langsung. Jadi rata-rata kalau kampus Australia banyak juga ya agen-agennya di beberapa kota di Indonesia, maka bisa teman-teman pakai. Dan itu semua free of charge, gratis. Mungkin nanti agennya dapat fee dari kampusnya, bukan mungkin ya, emang seperti itu. Jadi kitanya tidak bayar. Nah, jadi alurnya adalah saya rekap, kalau teman-teman mau fokus mencari supervisor terlebih dahulu, maka teman-teman perlu siapkan riset proposal terlebih dahulu. Lalu riset proposal ini akan teman-teman pakai untuk menghubungi si calon supervisor atau memilih calon supervisor. Kampus yang kita tuju, lalu kita cocokkan dengan riset kita, apakah ada bidang studinya di kampus tersebut, lalu kita search pembimbing yang sesuai dengan riset kita, atau ada juga nih teman, atau saya juga, kita cocokkan riset kita dengan kampus dan pembimbing yang kita tuju. Beda ya, kita punya riset proposal sendiri terlebih dahulu, lalu kita cocok-cocokkan, kita cari calon supervisor yang cocok dengan topik kita. Tapi saya pakai metode yang kedua, karena sebelumnya yang seperti itu, saya cari kampus tujuan saya inginnya ke negara mana, lalu saya cari kampus tujuan saya, lalu di kampus tersebut, eh, apa namanya, risetnya itu yang lagi happening adalah bidang ini, bidang A, misalnya. Lalu saya buatlah riset proposal yang sesuai dengan bidang A itu. Lalu saya apply-kan ke kampus tersebut. Dan ini pendekatan ini hanya pandangan saya ya, ada dua pendekatan pendekatan ini. Silahkan teman-teman juga bisa pakai yang mana. Yang penting kita bisa uh, tetap dalam rumpun ilmu kita gitu ya, tidak terlalu jauh melenceng, tapi dapat LOE. Setelah kita hubungi supervisor, biasanya ketika kita meng-email, biasanya ada beberapa respon. Pertama, diabaikan. Yang kedua, dibalas email kita, lalu disampaikan bahwasanya beliau tidak menerima bimbingan karena sudah penuh, misalnya. Atau dibalas email kita dan disampaikan bahwasanya beliau tidak tertarik, bukan tidak tertarik bahasanya ya, yang pernah saya dapatkan itu bidang kita tidak sesuai dengan bidang dia, atau dia tidak meneliti bidang itu lagi, proyeknya tidak berkaitan dengan bidang tersebut, itu alasannya. Atau yang kemungkinan yang menggembirakan adalah respon yang kita dapatkan, beliau tertarik dan bersedia untuk berbicara lebih lanjut. Nah, alhamdulillah ini saya pernah mengalami dan juga ada teman dan istri juga mengalami yang seperti ini. Ada tindak lanjut dari email kita. Ada yang meminta Zoom meeting. Saya ada 2 kali Zoom meeting dengan dua dua apa dengan beberapa supervisor. Istri juga pernah Zoom meeting. Lalu ada yang eh, mereview proposal kita setelah Zoom meeting tersebut. Jadi dia ingin ini diperbaiki,
dia tidak mengatakan ya saat ini, lalu disuruh dulu didiskusikan dulu dengan kita maksud proposal kita itu apa, lalu dia beri feedback dan kita kalau masih mau lanjut tentu kita revisi dan perbaiki sesuai dengan feedback yang diberikan. Lalu kalau oke, barulah dia mengatakan ya saya bersedia. Email yang menyatakan ya saya bersedia ini bisa kita pakai untuk apply LOE resmi dari kampus. Prosedur LOE resmi dari kampus bermacam-macam. Kalau di Australia diawali dengan EOI biasanya. Tidak Australia secara umum ya, tapi di kampus saya terutama. Di kampus yang di-apply istri saya juga, dia minta EOI terlebih dahulu. Expression of interest. Jadi kita tertarik untuk apply ke kampus itu. Ada form yang harus kita isi, lalu di form tersebut kita sebutkan calon supervisor kita yang sudah kita hubungi, kita sampaikan namanya. Itu sejenis kita menyampaikan intensi ya, atensi untuk mendaftar di kampus itu. Berdasarkan EOI, Expression of Interest itu, nanti kita dibalas. Kalau EOI kita diterima, maka kita diberikan eh, kesempatan untuk mendaftar. Jadi nanti bikin account, lalu ya mengupload-upload lah jazah segala macam, sampai referee dan lain-lain di akun yang kita buat untuk mendapatkan LOE. Setelah itu baru dapat LOE, Letter of Acceptance. LOE ini bisa kita pakai untuk apply beasiswa. Itu mungkin teman-teman yang eh, bisa saya bagi pengalaman pribadi tentang bagaimana mencari supervisor. Jangan khawatir, teman-teman. Memang susah gampang mencari supervisor ini. Dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah bercerita tentang bagaimana mencari supervisor ini memang perjalanan panjang. Sekali lagi, jangan dibawa ke perasaan kalau email diabaikan. Jangan dibawa perasaan kalau tidak dibalas. Karena biasanya kadang masuk ke spam. Kan pernah ya, email yang belum pernah kontak dengan kita, tiba-tiba kita email lalu masuknya ke spam. Atau terhimpit oleh email-email lain beliau. Jadi istri saya seperti ini. Pembimbing yang sama dihubungi pertama tidak dibalas. Lalu panjang cerita, mungkin beliau ceritakan nanti di blognya. Eh, yang kedua dibalas gitu. Dan beliau mohon maaf, email yang pertama ternyata tidak sempat dibaca, entah di mana masuknya, mungkin di spam dan lain-lain, sehingga dia tidak tidak tahu bahwasanya ada yang apply ke beliau. Dan akhirnya dapat. Nah, ada yang sudah sampai 30-an, 40-an, lintas negara, lintas benua. Akhirnya dapat. Jadi kalau baru mengirim satu, dua, mencari satu, dua, lalu tidak dapat, lalu putus asa, maka saya sampaikan di sini tetap semangat. Coba lagi dan coba lagi. Itu saja hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi, pengalaman pribadi tidak berlaku umum dan tidak baku. Bisa berbeda, bisa lebih sulit, bisa lebih gampang, dan totally different. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk studi lanjut di luar negeri. Tetap semangat, doakan saya, semoga lancar dan sukses sampai selesai studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.